mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan, penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Terangi hati kami yang mendengar dan terangi hati hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga tidak menyampaikan pikiran sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Penuhi kami semua dengan Roh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, silakan duduk. Tukar mic. Salam. Baik, hari ini judul khotbah saya ketika kesulitan datang, diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Izinkan saya pakai lampu ya. Ayo duduk. Belum baru kamu lihat ini juga. Baik, Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat ke-7. Silakan saudara membuka Alkitabnya. Baik Alkitab terbit yang buku Alkitab atau dari gadgetnya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat peristiwa ini, bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Dalam perjalanannya kita sudah tahu pasal 14, kita melihat mereka sudah menyeberang melewati laut Tebrau dengan cara yang ajaib. Dan kita melihat mereka sampai ke padang gurun Sin, di seberang sungai laut Tebrau itu, Laut Merah. Ya. Kita lihat bahwa keadaan mereka mengalami kesulitan kembali. Padahal baru saja mereka melihat mujizat yang besar dengan laut yang terbelah. Tetapi ketika mereka sampai di padang gurun, mereka tidak ada air. Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar dengan Musa. Terjadi kesulitan lagi. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Bahkan di dalam ayat yang terakhir 7, mereka bertolak-tolak bertanya, adakah Allah di tengah-tengah kita? Padahal baru saja melihat kuasa Tuhan,
bekerja dengan luar biasa. Bagaimana dia menghalangi tentara Mesir, bagaimana Allah menghukum tentara Mesir di Laut Merah, dan bagaimana laut bisa terbelah dengan begitu mudah, dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering dan sampai ke seberang laut itu dengan berjalan kaki. Bukankah itu hal yang besar, hal yang ajaib? Tetapi mereka merasa, apakah kamu mau membunuh kami, membunuh anak-anak kami, membunuh ternak kami di tengah padang gurun ini, sehingga kamu tidak memberi kami air? Beri kami air. Marah-marah. Inilah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kesulitan yang kita alami ada berbagai macam. Ya, ada sakit penyakit. Selama kita di dalam dunia ini, kita dilanda sakit juga. Sekarang dunia dilanda wabah pandemi COVID-19 atau corona. Corona atau corona ya? Ya. Dunia semua mengalaminya. Tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu. Laki perempuan, tua, muda, besar, kecil, rohaniawan atau orang awam biasa, mau haji, mau pendeta, bisa kena. Mau biksu dan lain sebagainya bisa kena kalau tidak menjaga diri. Sakit penyakit merupakan kesulitan. Saya baru dirawat di rumah sakit, ya, dan pulang kemarin hari Jumat. Saya menghubungi Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Ampera, yang seharusnya saya di sana. Saya bilang saya kondisi masih lemah, belum berani jalan jauh-jauh. Lebih baik digantikan dulu dengan hamba Tuhan lain. Harusnya saya di sana kebaktian khotbah 2 kali. Saya merasa, waduh, takut tumbang. Ya, merasa perjalanan, apalagi Jakarta zona merah. Jadi saya merasa karena kondisi seperti ini, saya lebih baik tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke Jakarta dulu. Ya, itulah alasan saya, karena keadaan kondisi. Saya harus jaga diri, jangan sampai saya mencoba itu. Kesulitan juga bisa sekarang, seperti sekarang krisis ekonomi, orang-orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini kesulitan. Banyak orang karena krisis ekonomi terjadi perceraian di mana-mana. Di Bandung, pengadilan agama dipenuhi orang, antri ratusan orang untuk cerai. Dan ketika dapat surat cerai, saya lihat ada foto orang nunjukin surat saya sambil senyum-senyum. Waduh, bahagianya bercerai. Mungkin dulu dia kesulitan, susah, dengan bercerai dia merasa lebih bahagia. Ya, krisis ekonomi seringkali membuat orang, apa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Apa benar dia Immanuel? Kan gitu. Itu jadi. Atau juga kita kehilangan orang yang kita kasihi, ya. Itu merupakan, ada yang merasa ini semua kesulitan, tetapi mengapa kita mengalami kesulitan? Kita akan belajar. Kita belajar firman Tuhan bahwa Ayub yang saleh pun mengalami kesulitan. Kesulitannya begitu hebat. Dikasih sakit penyakit, hartanya habis, anaknya habis, tinggal dia dan istrinya saja. Ini kesulitan yang dialami Ayub luar biasa. Tetapi Ayub menang melewati dan melawan kesulitan. Yusuf anak Yakub itu, ya, dia juga menghadapi kesulitan, dibenci kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke orang Israel, dibawa lagi ke Mesir, dijual kepada orang Mesir, kepada Potifar, lalu difitnah di rumah Potifar, masuk penjara. Kesulitan. Tapi Yusuf menang melewati kesulitan-kesulitan yang dialami bangsa Israel. Berjalan bersama Tuhan, ya. Berjalan bersama Tuhan menghadapi kesulitan. Musa, kenapa nggak ada air beri kami minum? Apa kau mau membunuh kami? Ini yang terjadi. Dan Musa pun menghadap Tuhan. Tuhan, sebentar lagi orang bangsa ini mau melempari aku sampai mati. Apa yang harus kuperbuat? Pergi,
jalan ke depan, bawa beberapa orang tua-tua, dan bawa tongkatmu yang sudah kau pakai untuk membelah sungai Nil pula. Lalu kemudian apa lagi kata-kata? Nanti aku suruh kau ke gunung batu sana, pukul sana. Ya, dan akhirnya mereka mendapatkan air. Jadi mengapa orang percaya menghadapi kesulitan? Kita akan belajar apa sih makna kesulitan dalam hidup orang percaya. Kita akan, ini ada pelajaran dari perjalanan hidup umat Israel yang dilatih Tuhan untuk mempercayainya. Ya. Yang pertama, bahwa tidak ada kesulitan tanpa seizin Tuhan. Ya, catat baik-baik. Tidak ada kesulitan tanpa izin Tuhan. Jadi ini harus kita ingat. Tuhan yang mengizinkan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, persoalan-persoalan itu ada izin Tuhan. Ya, ayat 1 dikatakan kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah siapa? Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Catat baik-baik. Bangsa Israel berangkat dari satu tempat ke tempat lain sampai ke tempat tanpa air sesuai dengan titah Tuhan. Tuhan yang merintahkan mereka harus lewat di sini, lewat di sini, lewat di sini. Itu artinya Tuhan yang mengizinkan, bukan untuk mencobai mereka, tetapi supaya mereka melatih mereka. Jadi tidak pernah kesulitan dialami oleh setiap umat Tuhan tanpa izin Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kalau mengalami berbagai macam persoalan, ingatlah Tuhan itu sedang mengizinkan kita mengalami. Ya. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengizinkan itu, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Seperti bangsa Israel. Lihatlah, padahal mereka sudah melihat mujizat yang besar. Lihatlah bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara dan saya sampai sekarang ini. Lihatlah bagaimana Tuhan selalu memberkati kita. Beberapa hari yang lalu saya buat status di Facebook ya. Kami kumpul semua keluarga berdoa dengan anak-anak. Kami sama Bu Ana saya bilang, anak-anak, kita sekarang kesulitan. Keuangan kita sedang menipis. Tapi mari kita berdoa supaya Tuhan memelihara kita. Dan kemudian selesai berdoa, Bu Ana, kemudian anak-anak keluar dari kamar kami berdoa. Bu Ana ketawa-ketawa dengan saya, dia bilang, kok kita ini susah seperti nggak susah ya? Maksudnya apa? Kok kita ini susah tapi nggak susah? Iya, maksudnya apa? Gua nggak merasa susah. Pagi-pagi ada WA saya buka, ada orang kirim duit ke rekening saya. Puji Tuhan. Mari didoakan malam, nggak benar. Akhirnya Tuhan mengizinkan kesulitan, tetapi Tuhan juga kasih jalan tepat pada waktunya. Tuhan tak pernah membiarkan kita dalam kesulitan yang terus-menerus. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, selalu ada jalan Tuhan. Apakah Tuhan membenci umatnya? Tidak. Ketika dia mengizinkan kesulitan bukan karena dia membenci saudara dan saya. Ya, Tuhan mengizinkan setiap kesulitan dialami. Tidak ada perjalanan yang kita hadapi sebagai anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi gak usah takut, hadapi semuanya. Saya selalu pegang prinsip, sakit penyakit, kesulitan tidak akan membunuhmu. Yakin, sakit penyakit tidak akan buat mati. Kalau mati itu berarti udah waktu Tuhan mati, Tuhan bangkit. Itu saja. Cuma caranya mati yang beda-beda. Ada yang sakit, ada yang tidak sakit juga, ada yang kecelakaan, ada yang sehat-sehat juga, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Memang waktunya. Jadi saudaraku, hadapi hidup ini seperti Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Jadi nggak usah pikir takut itu mati, jangan. Takut itu mati itu takut, mati itu adalah sukacita, syukur. Karena dengan mati berarti kita bebas dari kesulitan, betul nggak? Tapi kalau kita hidup, kita pasti harus siap menghadapi kesulitan. Kalau nggak siap menghadapi kesulitan, mendingan pilih Tuhan cepat panggil saya, mati aja. Yang itu. Jadi ingat baik-baik. Apa yang harus kita perhatikan? Lihatlah Ayub, Yusuf, dan lain-lain, serta Yesus sendiri. Bagaimana mereka menderita, bagaimana mereka alami kesulitan, ya, luar biasa. Ini menjadi teladan bagi kita supaya kita bertahan. Seperti lagu kita tadi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ingat baik-baik. Bertahanlah dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun, dalam situasi yang menekan hidupmu, dalam sakit penyakit, dalam krisis ekonomi. Bertahanlah dengan iman bahwa kita akan dapat melewatinya. Amin. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja seperti Dia bekerja bersama dengan Musa dan bangsa Israel ketika Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka memang melewati masa yang sulit. Mereka melewati padang gurun berputar-putar. Mereka harus sampai ke Rafidim. Mereka harus kehausan. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi rencana Allah tetap untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Ingat baik-baik, kita di dunia ini seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari kehidupan lama. Kita berjalan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Jadi harus bertahan dan percayalah, Dia menyertai. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari. Demikianlah Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kita siang dan malam. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena ini kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini yang penting. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kesulitan apapun, sakit penyakit, persoalan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, ini harus kita pegang. Ini belum muncul. Kerja-kerja. Jadi Tuhan punya rencana, ya kan? Itu yang pertama tadi, bahwa semua itu seizin Tuhan. Kesulitan itu seizin Tuhan. Yang kedua, kesulitan adalah untuk menguji iman kepada Tuhan. Ini dia yang penting. Menguji iman, ya. Allah melatih iman kita supaya kita naik, supaya iman kita naik ke level yang lebih tinggi. Ketika kita diuji, kita mau dilatih oleh Tuhan supaya imanmu tidak standar-standar aja. Makin berat kesulitanmu, makin naik levelmu, makin tinggi. Ayat 2 bilang begini. Jadi mulai mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata,
Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ini menguji kepercayaan mereka kepada Tuhan. Apa yang mereka alami supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Allah Tuhan mereka yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir dengan begitu ajaib, dengan 10 tulah yang terjadi di Mesir. Dan kemudian ketika menyeberangi sungai laut Teberau, keajaiban-keajaiban besar yang mereka alami, tidak mereka ingat-ingat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ingatlah selalu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Coba ingat supaya engkau naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jikalau datang kesulitan, jangan kau berkata, Tuhan kok begini, kok lama sekali, kok saya nggak sembuh-sembuh. Ingat, Tuhan sedang terus menguji engkau. Apakah engkau teguh, apakah engkau berpegang kepada tita-titanya, kepada janji-janjinya. Ini pegang baik-baik. Kita harus pegang janji Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan kesulitan untuk menguji iman kita. Jadi Tuhan tadi mengizinkan untuk apa? Untuk menguji iman. Jadi kita ingin baik-baik, jangan merasa Tuhan jahat, Tuhan benci. Nah, bangsa Israel bertengkar dan takut mati di padang gurun. Bahkan mereka mencoba itu, kata Musa, mengapa kamu mencobai Tuhan? Bukankah Tuhan yang menyuruh kita keluar? Bukankah Tuhan yang memimpin kita? Bukan Tuhan menyatakan kuasanya dengan hebat? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Kata Musa. Bangsa Israel bertengkar dengan Musa karena imannya tidak bertumbuh, imannya tidak naik-naik. Kita harus level iman, kita harus naik. Kita sudah melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, masa nggak mau naik level? Percayalah bahwa Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan selalu setia. Ya. Tuhan selalu menyertai kita. Iman bangsa Israel diuji untuk mempercayai kebaikan dan rencana Tuhan. Jadi iman mereka diuji untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan berencana untuk membawa mereka keluar, maka Tuhan akan memimpin mereka keluar dan masuk ke tanah perjanjian, dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka terus bersungut-sungut. Kalau kita melihat perjalanan mereka, akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel itu dihukum habis di padang gurun. Kenapa? Yang boleh masuk adalah generasi muda yang lahir di padang gurun, yang lahir di perjalanan. Itu yang masuk ke tanah perjanjian. Kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, boleh masuk. Ya. Nah, saudara-saudara, iman mereka nggak naik level. Tuhan nggak izinkan mereka sampai. Tuhan mau mereka selesai finish di padang gurun dan mau membawa generasi yang baru masuk di tanah perjanjian. Tetapi generasi yang baru juga, kalau kita melihat dalam kisah selanjutnya, kitab Hakim-Hakim, mereka juga bolak-balik bikin salah, bolak-balik bikin dosa, bolak-balik minta ampun sama Tuhan. Tegar tengkuk memang ini bangsa. Apakah kita sebagai orang Kristen juga mau tegar tengkuk, mau mendapat hukuman Tuhan? Kalau kita terus pelajari bangsa sampai ke zaman nabi-nabi, akhirnya Tuhan hukum mereka, membubarkan bangsa Israel, dihukum, dibuang ke Babel. Bayangkan. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Sampai nanti ada waktunya bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu Yesus datang kedua kali, pemulihan bangsa Israel. Nah, kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang percaya yang sudah dipilih, apa masih mau mengalami apa yang dialami? Harus tidak. Kenapa? Tuhan menguji iman kita supaya kita naik level.
harusnya lebih daripada bangsa Israel. Karena kita sudah melihat bagaimana pengalaman Israel, kita sudah melihat fakta sejarahnya, dan kita juga mengalami kehidupan kita sebagai orang percaya berbeda. Bagaimana Tuhan menyertai kita dengan luar biasa dalam hidup kita. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan. Jadi kita diuji untuk mempercayai kebaikan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan. Keraguan akan keterlibatan Tuhan akan saling menyalahkan dan merasa paling benar. Kamu sih, ini gara-gara kamu nih, gara-gara kamu kan gitu. Seperti bangsa Israel bertengkar. Nah, kehidupan kita juga begitu, saling menyalahkan kalau kita tidak percaya Tuhan. Harusnya kita tidak usah saling menyalahkan, tetapi tunduk berserah kepada Tuhan. Ketika masalah datang dalam hidup kita, seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak usah salahkan siapapun, tidak usah salahkan Tuhan, tidak usah cari kambing hitam. Repot amat cari kambing, cari kucing aja gampang. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Amsal 16 ayat yang kedua bilang apa? Ayat 2 dan 3 gitu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi ingat baik-baik, kita jangan salahkan orang, merasa paling benar, merasa paling bersih, lalu salahkan orang. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi masalah kesulitan hidup kita? Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, bukan menyalahkan orang, merasa paling benar. Ini gara-gara kamu. Nggak usah. Maka kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka terlaksana segala rencana, kata firman Tuhan. Kata Amsal. Jadi tidak ada kesulitan tanpa izin Tuhan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk menguji iman kita supaya level kita semakin naik dan naik lebih. Supaya kita semakin erat dengan Tuhan, semakin yakin dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah goyah lagi. Sekalipun badai itu begitu besar, seberat apapun, kita akan bertahan, tak tergoyahkan. Seperti lagu pujian kita. Jangan cuma nyanyi, ya, tak tergoyahkan benar-benar, seperti nyanyian itu diimani, naik level. Yang ketiga, kesulitan adalah untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ingat baik-baik, selain dia menyatakan untuk menaikkan level kita, juga untuk menyatakan kuasa, bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia berkuasa berdaulat atas segala-galanya. Perhatikan di sini ayat 5 dan 6, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, kata Tuhan, di atas gunung di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Lihat, Tuhan mengizinkan kesulitan supaya orang Israel naik levelnya, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan kuasanya, ya. Tuhan bertindak kehendaknya dan menurut kuasanya. Ini yang Tuhan mau katakan. Jadi bukan ini kejadian yang mendadak. Tuhan mau supaya mereka ke sana, supaya Tuhan bilang, aku akan buat mujizat lagi. Aku akan menyatakan kuasaku. Aku akan mengeluarkan air dari gunung batu. Bayangkan, dari gunung batu ada air. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau menyatakan kuasa. Tuhan menyatakan kuasa.
Jadi ketika ada kesulitan, percayalah, berharaplah, bersandarlah kepada Tuhan supaya kuasanya nyata. Jadi jangan saling menyalahkan. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya, ya kan? Nantikan Tuhan bertindak, nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berbuat, nantikan Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Jangan saling menyalahkan, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel itu. Jangan, karena Tuhan akan meratakan kuasanya. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk menjalankan rencananya. Ya. Tuhan punya banyak cara untuk menjalankan rencana. Sekalipun melewatinya jalan-jalan yang seolah-olah tidak menyenangkan. Memang tidak menyenangkan. Seolah-olah Tuhan kok bawa saya ke tempat yang tidak enak. Kok Tuhan bawa saya ke tempat yang sulit. Kok Tuhan bawa saya ke tempat yang penuh lika-liku, penuh dengan orang duri, penuh dengan tantangan. Mungkin itu pertanyaan kita. Tapi ingatlah, Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan semua itu. Tuhan punya banyak cara. Tuhan mau kita sampai ke jalan yang tepat. Karena Tuhan Yesus kan juga jalan menuju surga itu bukan jalan yang lebar. Tapi kalau jalan yang lebar ujungnya menuju maut. Tapi jalan ke surga jalan yang sempit. Ya. Yang melewati jalan-jalan sempit apa? Supaya iman kita terus naik, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, kita melihat perbuatan Tuhan, kita melihat Tuhan bekerja, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tidak diam-diam saja atau ongkang-ongkang kaki di surga sana karena dia sudah selesai, udah lu jalan sendiri. Enggak. Tuhan terus terlibat di dalam hidup kita. Tuhan terus campur tangan di dalam hidup kita seperti kata Roma pasal 8 tadi. Tuhan turut bekerja. Ya. Nah, dalam kesulitan bangsa Israel, Tuhan menyatakan kuasanya dengan menyediakan kebutuhan mereka. Lihat. Pada waktu yang tepat, Musa diminta oleh Tuhan, pukul gunung batu itu. Aku akan berdiri di depanmu, kata Tuhan. Ingat baik-baik. Tuhan yang ada di depan kita. Dan Musa disuruh pukul gunung batu, dan dari dalamnya akan keluar air, kata Tuhan. Jadi perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kesulitan, sebab kuasanya tidak pernah berubah. Jadi tidak pernah Tuhan itu meninggalkan kita sedetik pun, sekejap pun. Tidak pernah. Dia selalu ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan, kau tinggalkan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saudara, jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan pertolongan Tuhan, jangan ragukan kuasanya. Dia selalu ada bersama kita setiap waktu. Ya. Ingatlah, Tuhan punya satu rencana bagi orang percaya, tetapi punya banyak cara untuk mewujudkannya. Ini ingat baik-baik. Ini selalu sudah saya ulang-ulang bolak-balik. Tuhan punya satu rencana bagi orang percaya, tetapi punya banyak cara untuk mewujudkan. Rencananya kan cuma satu, membawa kita ke rumah Bapa di surga. Itu aja rencana Tuhan. Satu rencana Tuhan.
Tapi caranya untuk sampai ke rumah Bapa di surga ada banyak cara. Walaupun kita banyak mengalami berbagai macam persoalan. Kesulitan apapun dia punya banyak cara untuk mengatasi persoalan. Dia punya banyak cara untuk mengatasi berbagai macam tantangan-tantangan yang kau hadapi. Jangan takut. Berjalanlah bersama Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Demikian kita keluar dari dosa dari hidup lama kita. Seperti bangsa Israel dibawa sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah kita akan dibawa ke tanah perjanjian Tuhan Yesus janjikan. Di mana dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Itu yang dia mau lakukan. Apabila semua sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu. Ingat, dia akan datang menjemput kita dan membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Perjalanannya memang sulit, perjalanannya memang tidak mudah, perjalanannya memang penuh tantangan, penuh pergumulan. Tapi itu semua Tuhan izinkan supaya iman kita terus naik. Supaya kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Supaya kita melihat bahwa Dia ada. Dia terlibat langsung. Dia ada dalam hidup kita. Dia benar-benar berkuasa. Serahkan hidupnya. Hidupmu kepada Tuhan. Sebagai penutup, kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan dalam mewujudkan rencana. Oleh sebab itu, bertekun dan bertahanlah dalam kesulitan dengan tetap percaya rencana Tuhan. Tetap percaya rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Baik-baik catat, simpan. Oleh sebab itu kita harus bertekun dan bertahan apapun yang kita hadapi. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan saling menyalahkan, atau apalagi menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah ikut Tuhan, aku sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Tetapi kenapa? Aku juga mengalami kesulitan. Gak usah. Tapi naikkan pujian syukur. Bertekun bertahan, berdiri di tengah badai. Kita akan dituntun dan percaya rencana Tuhan tidak akan. Yang kedua, Tuhan menguji iman melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menguji iman kita, jangan mengeluh saat kesulitan datang menerpa. Sebab Tuhan menguji iman kita untuk setia kepada-Nya. Lihat, bahwa kita diajar untuk setia kepada Tuhan. Setia bertekun. Orang yang beriman adalah orang yang setia. Ya, sekali lagi, kalau dalam bahasa Yunani itu kata iman itu pistis, tapi kata setia itu pistos. Pistis dan pistos satu akar kata, ya. Artinya beriman pistis, tapi orang yang setia itu pistos. Tapi dalam bahasa Inggris juga begitu. Iman itu faith, tapi setia itu faithful, penuh iman. Jadi kalau orang yang setia harusnya penuh iman. Makanya kita perlu diuji supaya naik level penuh iman. Iman kita semakin penuh, semakin setia kepada Tuhan. Ya, jadi jangan mengeluh. Yang ketiga, kita belajar kesulitan datang, Tuhan menyatakan kuasanya melalui kesulitan. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya saat hadapi itu. Jadi percaya saja, Dia akan menyatakan kuasa kasih-Nya saat kita di dalam persoalan-persoalan, di dalam tantangan-tantangan, di dalam berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir yang Tuhan pimpin sampai ke Rafidim atas dasar titah Tuhan kepada Musa, sehingga mereka mengalami kesulitan, tidak ada air di sana. Tapi Tuhan menyatakan kasih dan kuasa untuk supaya Engkau menyatakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu, dan kasih-Mu, penyertaan.
dan supaya orang Israel percaya dan iman mereka tetap naik dan naik. Dan kami yakin juga Tuhan bahwa hari ini kami belajar supaya iman kami terus bertumbuh. Kami boleh naik dan semakin setia kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dalam persoalan kami ada kuasa Tuhan akan dinyatakan, bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada-Mu. Ajar kami untuk bertahan di tengah badai, bertahan di tengah percobaan, bertahan di tengah berbagai macam ujian. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kami ketika kami melangkah keluar menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami, sehingga firman Tuhan itu terus kami ingat dan kami gumuli dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.